Keluyuran yang kuburan barang. Wes. Halo, Siap. Bu Atik, Pak Pipit, bagaimana kabarnya? Baik, Pak Kuku, sehat-sehat. Gimana? Pak Kuku gimana juga kabarnya? Sehat, Pipit, Bu Atik. Ini di tengah COVID ini gimana pembelajarannya, Pak Pipit, Bu Atik, yang dilakukan? Ya, baik. Memang situasi seperti ini kita itu tidak bisa memastikan ya, istilahnya tidak bisa memastikan dan tidak bisa menentukan pembelajarannya model bagaimana. Jadi kita itu selama sebelum masuk tahun ajaran baru kita sudah mencoba-coba, kemudian ya sekedar trial and error, ya kita mencoba PJJ itu bagaimana yang paling efektif, ya bukan paling ideal, paling efektif. Karena apa? Sampai sekarang pun dalam arti membuat kebijakan di sana pun juga masih belum bisa menentukan yang paling ideal itu apa, terkait dengan pembelajarannya, terkait dengan infrastrukturnya, terkait juga dengan materi yang harus disampaikan. Maka akhirnya Mendiknas itu akhirnya membuat kurikulum pandemi, ya, kurikulum pandemi. Nah, kalau di SMA Santa Maria ya beruntung ketika pandemi mulai berlangsung, kita sudah gerak cepat, ada platform yang bisa kita gunakan untuk menampung semua kegiatan pembelajaran yang kita butuhkan dan kita lakukan, kayak adanya atau seperti ketika luring. Jadi kita mencoba dengan platform ini, ternyata semua fasilitas bisa diakomodasi oleh platform ini, sehingga kita dengan PJJ daring ini sedikit banyak kita terfasilitasi, baik tugas, baik materi, baik ulangan, ya tugas keterampilan, video konferen, dan semua catatan para siswa, catatan maupun tugas ataupun PR itu sudah masuk dalam folder-folder penyimpanan yang nggak mungkin akan hilang atau dihilangkan. Jadi kita nggak khawatir catatan kita itu rusak, kena hujan, hilang, dipinjam temannya, dan lain sebagainya. Tidak mungkin terjadi karena sudah tersimpan semua dalam satu tas besar yang namanya Classnote. Platform kami menggunakan Microsoft Office 365. Di situ semua apa kegiatan atau dalam arti kita membuat kelas virtual itu terakomodasi di situ. Itu jadi sementara yang kami persiapkan itu, sementara ini juga yang kami gunakan itu. Bagaimana dengan para guru ketika mendapatkan platform ini? Ya, kami dengan sangat terpaksa akhirnya merubah mindset Bapak Ibu guru untuk mulai bagaimanapun juga alat satu-satu yang bisa kita gunakan untuk PBM ya ini. Itu. Ya, terima kasih Pak Pipit. Bu Atik, saya mendengar di SMA Santa Maria itu menggunakan apa ya istilahnya, program blended ya. Nah, setahu saya itu blender. Saya tahunya blender, Pak. Blender itu gimana, Pak? Bisa nggak diberikan gambaran? Ada blender, ada blender. Monggo, Bu Atik. Ya. Oke, Pak Kuku. Jadi begini Pak Kuku, blended itu sebenarnya kan istilah pembelajaran yang di luar luring ya memang. Jadi memang daring, maka dinamakan dengan blended. Nah, tapi kami sendiri itu tidak hanya sekedar cara penyampaian materi dengan menggunakan media internet atau daring, bukan sekedar itu saja, tetapi kami juga memblended itu
mencampur ya beberapa mata pelajaran juga. Nah, jadi kami terinspirasi sebenarnya dari pembelajaran STEM itu Pak, STEM atau STEAM ya. Jadi sains, teknologi, engineering, art, ya dan matematik. Nah, itu memang memadukan pembelajaran dari beberapa mapel gitu ya. Nah, kami waktu itu memang belum tahu persis akan seperti apa ya bentuknya itu. Lalu melalui beberapa kali workshop, pertemuan dengan ahlinya, kami akhirnya menemukan STEM itu mau dijadikan bentuk seperti apa. Nah, akhirnya kami jadikanlah namanya, kita namai dengan blended based learning. Semula namanya kita adalah blended learning saja. Blended learning itu jelas kalau di kami itu memadukan beberapa mapel. Awalnya 15 mapel awalnya itu. Tapi kemudian itu di awal-awal pandemi, lalu menginjak di bulan Juli itu kalau 15 mapel di blended. Nah, ini kan mungkin masih kurang bisa mengakomodasi mungkin beberapa mapel yang mungkin memiliki kebutuhan khusus seperti mungkin kimia, matematika, fisika gitu ya Pak ya. Nah, lalu bergerak dari kami guru-guru yang mau dan punya kemauan, niat, ya, harapan ya di masa pandemi ini anak-anak tidak kehilangan esensi belajarnya. Jadi mereka tidak kehilangan kalau diistilahkan generasi ini kan sudah tidak ada UN, ya toh. Kemudian apakah belajar mereka juga akan seperti itu yang artinya tidak kualitas gitu ya. Nah, kami mencoba untuk membuat pembelajaran tetap berkualitas gitu loh Pak Kuko. Sehingga akhirnya kami membuat program atau model belajar BBL tersebut. Jadi menyatukan beberapa mapel ya, kemudian teknik belajarnya pun akhirnya kita padukan ya dengan menggunakan tentunya proyek. Jadi basisnya adalah project based learning sebenarnya ya. Jadi gabungan ya, STEM juga dengan project based learning. Nanti harapannya yang pertama anak-anak itu tidak terlalu banyak tugasnya. Karena beberapa mapel dijadikan satu untuk tugasnya. Tetapi di sisi yang lain, KD-KD yang diharapkan oleh pemerintah, meskipun pemerintah tidak menuntut ketuntasan kurikulum gitu ya, itu kita tetap bisa memberikan yang terbaik gitu loh untuk anak-anak. Jadi itu sebenarnya berangkatnya kami dari situ. Iya, Pak Pipit, ini kan terkait dengan beberapa mata pelajaran ya, dicampur di blended. Ini gimana mengaturnya? KD 1 mapel dengan mapel lain itu kan tidak sama jelas. Rohnya pun juga beda. Nah ini gimana mencari irisan-irisan dari tiap KD, tiap mapel ketika program? Iya, terima kasih Pak Kuku. Ya memang tidak memungkinkan, kita juga sadar materi yang bersifat literatif ya juga bersifat numeratif. Itu kan mungkin kita mencari celahnya itu sulit. Ya, memang akhirnya itu yang menjadi dasar kami untuk sementara ya, dari pembelajaran mapel blended ini kita masih melibatkan mapel yang umum dan juga mapel yang dari IPS ya, tapi juga ada yang dari IPA tapi yang sifatnya lebih umum, itu pelajaran biologi ya. Kalau IPS ada sejarah, ada geografi, ada sosiologi. Jadi irisan-irisannya itu mendekati dengan permasalahan atau tema yang kontekstual saat ini di kehidupan kita sehari-hari. Dari situlah kita menentukan tema. Tapi sebelumnya langkah awal adalah ketika ada beberapa guru yang sudah bersepakat, itu kita bedah KD, kita analisis KD, apa itu baik pengetahuan maupun keterampilan. Dari situlah kita
ya memang nggak bisa seketika itu jadi. Kita hampir semingguan itu untuk menentukan KD itu, dan itu pulang sekolah dari jam 2 sampai jam 6, jam setengah 7. Akhirnya hanya untuk menentukan tema-tema dan kesesuaian KD yang didapat dari masing-masing mapel. Bisa kita bayangkan dengan para tenaga guru Santa Maria yang notabene belum istilahnya belum lama bergabung ya. Jadi kami memang merekrut beberapa guru yang baru untuk supaya dengan pemikirannya yang fresh dan milenial itu kita masukkan dalam tim supaya mereka bisa mengeksplor atau menuangkan, mencurahkan ya pendapatnya dengan segala ide-ide segarnya mereka, dan itu lumayan berhasil karena dari mereka lah kita sudah menjembatani antara materi dengan siswa dengan pembelajaran yang sifatnya kontekstual dalam era milenial. Nah, gandengannya di situ. Jadi kita memang sulit memadukan tema-tema itu karena irisan-irisan yang kita harapkan memang kadang masih bertubrukan dengan ego masing-masing mapel. Namun dengan segala kerendahan hati dan dengan segala keterbatasan kita toh masih punya yang namanya penguatan KD. Jadi kita pembelajaran itu kita bagi dua, penguatan KD dan pembinaan produk, pembimbingan produk. Nah, di produknya itu ada tugas keterampilannya, di penguatan KD kita kembali di KD kita masing-masing, namun tidak hanya sekedar pembelajaran yang sifatnya biasa, tapi kita melakukan pembelajaran model blended based learning ini, gitu Pak Guru. Bu Ati, ini kan mesti ada dominan, matpel dominan, mohon maaf ya, oh ini lebih penting, oh kamu enggak penting lah, ini bagaimana mengharmoniskan? Baik Pak Kuku, kalau ditanya ke proses yang Pak Kuku maksud itu ya, Pak Pipit tadi kan bilang kita memang harus mau rendah hati, gitu ya. Artinya apa? Melepaskan ego kita. Bapak Ibu guru harus tahu pada prinsipnya ilmu itu tidak ada yang berdiri sendiri. Ilmu fisika berdiri sendiri nggak laku, Pak. Biologi berdiri sendiri juga tidak bisa. Artinya ilmu-ilmu itu saling terkait. Maka itu dulu yang harus dipahami bahwa itu bisa dipelajari bersama karena memang saling terkait, dan itu anak-anak akan dihadapkan pada kondisi nyatanya, realnya itu memang ini loh satu fenomena yang bisa melibatkan beberapa ilmu seperti itu. Nah, maka kami yang berkumpul waktu itu memang masih banyak guru yang masih muda-muda Pak Kuku, tapi guru yang muda-muda itu ini ya, mereka masih fresh. Kemudian dan mereka itu menerima gitu loh. Mereka itu menerima, mau belajar. Itu yang terpenting. Nah, kita belajar. Kita yang sudah mungkin dibilang sudah tidak muda lagi. Saya mau bilang tua itu bagaimana ya Pak Guru? Jadi sudah tidak muda lagi. Itu kita itu juga belajar dari yang muda, gitu loh. Jadi kita saling mengarahkan begitu ya dalam tim itu. Kita ada ber-11. Jadi kita itu saling membantu begitu ya. Dan tetap harus ada kerendahan hati. Memang ada satu mapel yang waktu itu kami bentuk hilang akhirnya. Tapi ya enggak apa-apa, kami memahami bahwa itu adalah kepentingan guru. Maka kalau mapel tersebut tidak bersedia di blended, ya sudah bagi kami tidak ada masalah. Toh sudah diupayakan gitu ya, ternyata enggak bisa karena memang kepentingan KD-KD-nya berbeda. Nah, kalau seperti itu kita tidak bisa maksa. Karena nanti kalau dipaksa percuma, Pak Gugu. Ya, jadi ini yang memang bisa dan mau kita upayakan. Jadi waktu menyusun KD-KD itu menjadi satu tema gitu ya. Itu memang tidak mudah. Bu, ini begini. Ini kok tidak cocok ya, coba diganti temanya diganti. Oh, ini kayaknya lebih pas. Berarti KD ini cocok di sini. Oh, enggak gitu, KD-ku yang ini masuk ke sini. Nah, jadi dalam satu tema itu bisa satu mapel itu memasukkan 2 atau rata-rata 2 KD paling. Ya, sehingga itu bisa
singkat waktu belajarnya, tapi dapatnya banyak gitu loh, Pak. Jadi seperti itu. Jadi nggak mudah. Kalau kalau suster yang pertama kali memfasilitasi dan membimbing kami, Suster Teresela itu mengatakan berdarah-darah katanya. Ya memang nggak ada yang bilang berdarah-darah. Nggak. Jadi kita itu ya bertengkar ya, kita itu sudah adu Sangat dinamis ya. argumen, dinamis sekali pokoknya. Tapi kan itu memang bagian yang harus dilalui. Jadi begitu. Saya bertengkar dengan Pak Pipit juga. Tapi Pak setelah itu kita makan bakso bersama. Pak Pipit dan Bu Atik, untuk sementara waktu tampaknya pembicaraan ini perlu diakhiri sejenak. Kita akan mengupas lebih lanjut di lain waktu nggih, Pak Pipit ya. Karena jam Siap. Oke. setelah ini masih ada narasumber lain yang harus diwawancarai. Jadi nanti tinggal kontak lagi kapan agak longgar waktunya pas. Jadi terima kasih Pak Pipit, waktunya Bu Atik. Oke. Sami-sami. Kita akan memperdalam blended karena tampaknya banyak diketahui hanya blendernya saja. Terima kasih Bu Atik, Pak Pipit. Oke. Terima kasih sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oke.